Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Suara sirine memecah pagi di Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh beberapa waktu lalu. Garis polisi membentang di depan satu toko emas di kota itu. Warga berkerumun menebak siapa pelaku perampokan yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, kabar menyebar lebih cepat dari mobil patroli yang melintas. Terduga pelakunya adalah Bribtu MZ, seorang anggota polisi aktif. Bukan hanya aksi perampokan yang mengejutkan, tetapi juga fakta bahwa orang yang mengenakan seragam penegak hukum justru diduga berdiri di sisi yang berlawanan. Dalam hitungan hari, proses pidana berjalan. Sidang etik digelar dan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan. MZ dipecat dengan tidak hormat. Namun tak cukup dengan itu, publik melihat persoalan tadi dengan lebih besar. Mengapa dalam rentang waktu berdekatan, nama anggota kepolisian berulang kali muncul dalam perkara kriminal di Aceh, Bumi Tanah Rencong? Sepanjang 2026 berjalan, sejumlah peristiwa memperlihatkan pola yang mengundang perhatian. Di Pengadilan Negeri Banda Aceh misalnya, publik mengikuti persidangan yang melibatkan beberapa oknum personil dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh. Jaksa mengurai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara narkotika. Hanya saja hingga kini perkara tersebut masih berproses sehingga seluruh terdakwa tetap berhak atas ajas praduga tak bersalah. Sorotan kemudian bergeser ke Kabupaten Biren. Pada akhir Juli 2026, Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh menggerebek jaringan sabu di Kecamatan Juli. Sejumlah orang pun diamankan. Yang menjadi perhatian, salah seorang yang diperiksa diduga merupakan anggota BRIMOB, disebut berinisial Baraka, RF atau Bribka R. Sementara beberapa terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih diburu penyidik. Perkara ini juga masih dalam tahap penyidikan. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan siapapun bersalah. Namun kemunculan nama anggota BRIMOB kembali memperpanjang daftar dugaan keterlibatan aparat dalam perkara narkotika. Gelombang berikutnya datang dari luar Aceh. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan narkotika di satu hotel di Jakarta Barat. Dalam perkara itu, penyidik menetapkan seorang anggota Polri aktif sebagai tersangka. Sejumlah informasi yang berkembang menyebut yang bersangkutan diduga berasal dari jajaran Polda Aceh. Bareskrim menegaskan proses pidana dan etik akan berjalan bersamaan. Pengembangan penyidikan kemudian merambah ke Medan, Sumatera Utara. Bareskrim kembali membongkar jaringan narkotika di satu tempat hiburan malam. Penyidik mendalami dugaan keterlibatan oknum aparat dari berbagai daerah, termasuk dugaan keterkaitan anggota Polda Aceh. Tapi hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menetapkan keterlibatan anggota Polri dari Polda Aceh itu dalam perkara tersebut. Karenanya, lagi-lagi ajas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. 4 peristiwa tadi memang memiliki konstruksi hukum berbeda, namun semuanya menghadirkan pesan yang sama. Institusi kepolisian tidak hanya berhadapan dengan jaringan narkotika dari luar, tapi juga menghadapi risiko penyimpangan dari dalam. Dari perspektif keamanan, infiltrasi jaringan narkotika ke tubuh aparat penegak hukum tentu saja merupakan ancaman serius, sebab aparat yang menyimpang memiliki nilai strategis bagi sindikat karena memahami pola operasi, metode penyelidikan, jalur distribusi, hingga informasi yang sifatnya rahasia. Itulah sebabnya jaringan narkotika selalu berupaya membangun hubungan dengan aparat, bukan untuk menambah kekuatan, melainkan memperoleh perlindungan informasi. Bagi Polda Aceh, rangkaian peristiwa ini tentu saja menjadi ujian terhadap efektivitas pengawasan internal. Penindakan etik dan proses pidana memang patut diapresiasi, tetapi itu baru menyelesaikan akibat, bukan akar persoalan. Pengawasan gaya hidup, audit integritas, pembinaan personil, hingga penguatan fungsi pengawasan internal tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda. Maklum saja Aceh merupakan salah satu wilayah strategis dalam jalur penyelundupan narkotika internasional. Dalam kondisi seperti itulah, integritas personil menjadi benteng utama. Ketika benteng itu mulai retak, yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan operasi pemberantasan narkoba, melainkan juga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pada akhirnya, publik hanya ingin satu kepastian,
bahwa hukum benar-benar ditegakkan oleh mereka yang bersih. Sebab ketika seragam mulai diragukan, akan selalu muncul satu pertanyaan yang sulit dihapus. Siapa sebenarnya yang sedang memburu siapa? Hanya Kapolda Aceh, Irjen Polisi Rudi Setiawan yang tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.